Udah diambil payungnya bareng, tiba-tiba tebak apa yang terjadi? Terbang payungnya. Payungnya patah jadi dua. Oh. Oh, bisa. Kejanggalan berikutnya, jadi masih seputaran si M dan supirnya dan almarhum. Entah ada apa, tapi kejanggalannya itu selalu seputaran mereka. Kali ini si M itu lagi mau ibarat apa ya, ngelayat 3 tahunan. Oh, 3 ya, tahunan. peringatan Peringatan hari kematian 3 tahun. 3 tahun. Jadi ke makamnya, ke kuburannya bersama keluarga. Kan bawa orang tua, bawa anak, sama supir kesayangannya. Nah, singkat cerita, cuaca panas banget siang hari, panas banget. Jadi mereka terpaksa turun pakai payung. Nah, pas lagi turun pakai payung, payungnya cuma ada 5. Jadi si supir nggak kebagian, cuma buat orang tua sama anak-anak. Supir agak kepanasan kan. Jadi di sebuah makamnya, nggak jauh dari makam itu selang kita 1 meter, itu ada pohon agak rindang. Jadi dia agak jongkok di pohon itu sebelah kuburan. Nah, cuman agak ngedumel dikit. Dia minta payung dong, panas nih. Terus si M ngomong, lah lu udah hitam, ngapain pakai payung lagi? Jangan belagu deh, nanti bosan marah, dia bilang. Nah, pas lagi udah kayak begitu, anaknya keluarin payung 1, payungan bareng. Nah, udah diambil payungnya bareng, tiba-tiba tebak apa yang terjadi? Terbang payungnya. Payungnya patah jadi 2. Oh. Kok bisa patah? Gak ada angin karena cuacanya benar-benar panas. Itu tadi posisi juga udah dipakai anaknya dong ya? Iya, tiba-tiba pindah tangan, pegang, Parah. patah. Kalau patah biasalah ya, biasa kita anggapnya lumrah. Dan saya minta payung berikutnya. Payung berikutnya dia ambil, payung kedua, pegang lagi. Gak berapa lama patah lagi. Wow. Bayangkan payung pertama patah, payung kedua patah. Terus yang si M ngomong, udah lu jangan pakai payung tuh, si bos teh marah itu. Jadi matahin berapa payung tuh? Itu udah payung kedua, dia minta payung lagi ketiga. Pakai lagi payung ketiga, patah lagi. Kayaknya tangannya supirnya tangan dewa deh, matahin 3 mulu. payung berturut-turut, saudara-saudara. Mereka pertandingan tinju. Cuman masalahnya 1 payung sih nggak apa-apa ya, tapi bayangin 3 payung loh. Itu kebetulan yang udah kayak dirancang gitu ya ibaratnya ya. 3 payung itu kayaknya patah. emang pertanda sih. Pertanda apa ya? Pertanda Nggak boleh bahwa pakai dia payung. ada di situ. Nggak boleh pakai payung. Kayaknya gitu. Kayaknya dijahilin juga Iya, ya. jahil sih. Emang kan soalnya udah kayak keluarga sendiri. Iya. Jadi semua deket. Jadi ya akhirnya si M ngomong, udah lu jangan usah pakai payung, lu mau 5-5-nya lu patahin semua. Nah itu selang dari situ mungkin nggak berapa lama itu ada doa-doa di rumah. Jadi perayaan doa di rumah, ada kayak makan-makan, ada kue-kue. Jadi ada doa bersama. Selesai doa bersama kan makan-makan biasa. Terus ada kue. Dan kalian tahu dong, kue itu biasa kan pakai piring kertas, taruh kue sama garpu yang plastik. Oh Yang iya. ukuran segini yang warna-warni. Iya, biasa buat tusukan gitu kan. Kalian tahu itu garpu itu agak tebel loh, nggak gampang dibengkokin. Iya, terus. Apalagi cuma buat motong kue, Heeh. ya kan? Nah, masalah ini bukan buat potong, ini buat makan, angkat begini. Apa yang terjadi? Kenapa tuh? Garpunya patah. Siapa tuh yang lagi makan? Supirnya, Supirnya lagi. supirnya lagi, supirnya garpunya patah. Dibilangin sama si M, lu makan kue udah bilang belum sama yang punya kue? Dia bilang udah bilang, tapi bisa patah. Dia bilang, udah gue ganti garpu lagi. Jangan, gue nggak mau garpu plastik, gue mau garpu besi aja. Gue pengen tahu dia bisa patahin besi nggak, katanya begitu. Nantangin ya. Tapi itu konyol sih sebenarnya ya, kayak dijahilin terus-terusan. Abis dijahilin lagi. Jadi sebenarnya dibilang agak creepy karena suasana keluarga dan udah sering begitu, jadi nggak terlalu creepy sih ya, malah jadinya lucu. Iya sih. Terus ada cerita berikutnya lagi, itu cerita soal mimpi sih. Jadi
Singkat cerita, percaya nggak percaya, seseorang itu bisa dihubungi lewat mimpi ya, koneksinya. Ya, aku percaya itu karena pernah ngalamin. Pernah juga. ya. Pernah. Jadi singkat cerita, si almarhumnya ini datang ke mimpi, bilang dia punya cincin si suaminya pakai. Itu cincin itu nggak boleh pindah tangan, masih dia yang simpen. Mesti istrinya maksudnya. Iya. Tapi jauh sebelum itu, cincinnya itu diminta sama si supirnya. Nah, setelah si supirnya terus-terusan ngerayu, "Iyalah, kan kamu juga nggak pakai, ini juga mending saya yang pakai." Ya udah, akhirnya dikasih pinjam, tapi dengan catatan kalau saya butuh itu cincin lagi, kamu kembaliin cincinnya ke saya. Nah, setelah baru dipakai setelah sekitar 2 minggu dipakai, dimimpiin si istrinya ini, dimimpiin sama almarhum suaminya. Dia bilang kalau cincin itu nggak boleh dipakai orang lain dan mesti sama kamu. Sama kamu itu maksudnya sama si M ini ya. Ya, istrinya. Akhirnya singkat cerita dia telepon supirnya, dan dia telepon minta balik. Dibalikin sih, tapi si supirnya kayak nggak seneng gitu, kayak apa sih, ini cuma cincin doang, kenapa nggak kasih gua, baru 2 minggu udah minta balik, itu buat apa? Mungkin mikirnya begitu ya. Iya. Kan kita nggak tahu. Ya udah, akhirnya dibalikin. Terus kayak kesel gitulah, kayak ngejauhin si M. Oh iya, Ngerti nggak? supirnya. Jadi ada distance, jadi ada jarak yang biasanya akrab apa, jadi kayak ada jarak, ada distance gitu, kayak nggak mau hubungin, udah nggak pernah hubungin selama 2-3 minggu ada. Terus tiba-tiba dihubungin lagi sama si supirnya, ditelepon. Supirnya ngomong gini, "Sebenarnya saya nggak mau telepon kamu, saya benar-benar udah kayak kesel, tapi saya didatangin mimpi sama almarhum bos T. Katanya memang itu cincin, memang pokoknya bukan masalah cincin, nggak boleh ngejauhin lah, pokoknya inti dari mimpinya. Nggak ngebahas masalah cincin, tapi Nggak boleh ngejauhin, nggak Iya. boleh marah. Agak cerita gimana ya? Kalau menurut saya sih cerita mimpi ini agak di luar masuk akal juga sih. iya. Kamu percaya nggak bisa seperti itu? Percaya nggak percaya sih sebenarnya. Jadi orang yang udah meninggal itu bisa masuk ke mimpi kita buat nyampain sesuatu ya? Berarti masih bisa ke connect lah ya. Iya, jadi padahal itu udah selang 3 tahun berarti ya. Iya, udah lama loh itu. Mengerikan banget. Tapi Kalau sampai seperti itunya sih nggak pernah ngalamin sih. Itu kayaknya bener-bener yang kalau dipikir pakai nalar sih ya nggak masuk akal ya. Tapi itu ya, kalau menurut kamu sendiri gimana? aku nggak pernah ngalamin. Ini pertanyaan buku sebar anak-anak indigo sama yang ya ada siksen lah. Percaya nggak kalau mimpi itu, atau kalian yang nonton ini percaya nggak kalau benar orang yang sudah meninggal arwahnya bisa datangin mimpi kita buat menyampaikan sesuatu? Kalau emang kalian percaya atau tidak percaya, kalian bisa tulis di komen ya. Oke, jadi cerita malam Jumat kita akhirin sampai hari ini aja, sampai saat ini saja. Jangan lupa kalian subscribe, jangan lupa kalian follow. Kita akan adakan terus cerita malam Jumat ini. Oke? Bye-bye.